Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan kelompok 6 di Rizky Ilmansyah channel edukasi Indonesia. Kami dari kelas 03 SMJN 004 Universitas Pamulang dengan mata kuliah pengantar komputer bisnis yang diampu oleh Bapak Ibrahim Bali Pamungkas akan menjelaskan seputar Microsoft Excel. Apa saja sih yang terdapat di Microsoft Excel? Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri di kelompok 6 yang diketuai oleh Saudari Risma Marliana, dianggotai oleh Saudari Surya Putri Hardianti, ada saya Rizky Ilmansyah, dan Saudara Robi Kamal Aziz, ada Saudara Stefanus Irawan, dan ada Saudara Rizky Ananda Yoga Prastita. Oke guys, kita melanjut ke pembahasan. Cekidot. Microsoft Excel merupakan salah satu produk Microsoft Office yang membantu penggunanya dalam berbagai kegiatan pengolah angka. Dengan Excel, kamu dapat mengolah data berupa angka lebih cepat dan tepat. Untuk menggunakan program aplikasi Excel, kita perlu membuka program aplikasinya pada komputer atau laptop, yang dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Start pada taskbar. Lalu klik All Programs, pilih Microsoft Office, dan pilih Microsoft Office Excel yang dituju. Bukan begitu mudah guys. Bila dibandingkan dengan jendela Microsoft Office Word yang sudah kita bahas sebelumnya, tampilan Excel tidak jauh berbeda. Excel mempunyai beberapa bagian jendela yang nama, bentuk, dan fungsi yang sama dengan bagian-bagian jendela Word. Selain itu, sebagai aplikasi pengolah angka, Excel juga mempunyai beberapa bagian jendela yang berbeda dengan jendela Word. Bukan hanya jendela yang berbeda guys, ada beberapa icon yang juga berbeda di Microsoft Excel. Untuk mengetahui icon apa saja yang berbeda dan bagaimana fungsinya, cara menggunakannya, itu akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya semua yang akan membagi ilmunya kepada teman-teman semua. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal lembar kerja Microsoft Office Excel. Untuk menggunakan program aplikasi Excel, ini kita perlu membuka program aplikasinya pada komputer atau laptop. Dapat dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, klik menu Start pada taskbar. Kemudian yang kedua, klik All Program, lalu Microsoft Office, lalu Microsoft Office Excel 2007. Bila dibandingkan dengan jendela Microsoft Office Word yang sudah pernah dipelajari di semester sebelumnya, tampilan Excel tidak jauh berbeda. Excel mempunyai beberapa bagian jendela yang nama, bentuk, dan fungsi yang sama dengan bagian-bagian jendela Word. Setelah itu, sebagai aplikasi pengolah angka, Excel juga mempunyai beberapa bagian jendela yang berbeda dengan jendela Word. Tampilan jendela Excel serta bagian-bagian dari jendela tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini. Pada Windows Microsoft Excel 2007 yang muncul terdapat beberapa tampilan sebagai berikut. Yang pertama, nama Office button yang fungsinya terdiri atas perintah New Document, Open, Convert, Save, Save As, Print, Prepare, Send, Publish, and Close. Yang kedua, Quick Access Toolbar yang berfungsi untuk terdiri dari tombol yang dapat mempercepat kerja Anda. Isinya hampir sama dengan perintah-perintah di Office button. Jika Anda ingin melihatnya, langsung bisa menekan tanda panah. Yang ketiga, menu bar yang berfungsi terdiri dari perintah menu utama Microsoft Excel 2007 yaitu Home, Insert, Layout, Formula, Data, Review, dan View. Yang keempat, title bar berisi nama file dan program aplikasi yang sedang aktif. Yang kelima, toolbar yang berfungsi tombol-tombol bergambar yang memiliki fungsi tertentu dan digunakan untuk menjalankan suatu perintah dengan cepat dan mudah.
Yang keenam, tombol ukuran digunakan untuk mengatur ukuran jendela kerja. Yang ketujuh, name box. Nama sel yang sedang aktif akan ditampilkan pada name box. Yang kedelapan, formula bar. Anda bisa mengedit data pada sebuah sel. Yang kesembilan, sel aktif, tempat menuliskan atau mengedit data dan dikelilingi oleh garis batas yang lebih tebal. Ke-10, columns. Setiap kolom memiliki nama berdasarkan abjad dari kolom A hingga Z, dilanjut AA hingga XFD. Yang ke-11, baris. Untuk setiap baris memiliki nama berdasarkan angka dari angka 1 hingga 1.048.576.000. Yang ke-12, tab worksheet. Perintah di mana Anda bisa berpindah ke kertas kerja lain dengan mudah. Yang ke-13, insert worksheet. Dengan menekan insert worksheet, Anda bisa membuat worksheet baru yang letaknya berurutan dengan worksheet sebelumnya. Yang ke-14, status bar. Status bar lembar kerja Anda. Yang ke-15, dokumen area, merupakan lembar kerja yang aktif. 16, horizontal scrollbar. Perintah untuk menggeser layar ke kiri atau ke kanan. 17, vertical scrollbar. Perintah untuk menggeser layar ke atas atau ke bawah. 18, tampilan layar. Terdiri dari perintah untuk merubah tampilan layar. Terdiri dari tampilan normal, tampilan pack layout, dan tampilan pack break preview. Terakhir, zoom. Perintah untuk memperbesar dan memperkecil tampilan pada lembar kerja Anda. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Surya Putri. Baik, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian jendela Excel. Jendela Excel mempunyai bagian-bagian yang berfungsi untuk mempermudah para penggunanya. Sebagian pengguna baru penting untuk mengenal dengan baik jendela Excel, memahami fungsinya dan cara menggunakan bagian-bagian tersebut untuk memudahkan kita ketika bekerja menggunakan Excel. Berikut akan diperkenalkan bagian-bagian jendela Excel serta fungsinya masing-masing. Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar pada produk Microsoft Office 2007 yang dapat di-customize secara default. Quick Access Toolbar terdiri dari 3 buah tombol, yaitu tombol Save untuk meng-save dokumen yang aktif, Undo dan Redo. Ia merupakan bagian jendela Excel yang ditempatkan di bagian atas kiri jendela Excel. Quick Access Toolbar digunakan untuk menempatkan tombol-tombol perintah yang sering digunakan sehingga pengguna lebih mudah untuk menjalankan perintah tersebut. Secara default, perintah-perintah yang ditempatkan di Quick Access Toolbar adalah tombol Save, Undo, dan Redo. Jika Anda mempunyai tombol-tombol perintah lain yang sering digunakan, maka Anda dapat meng-customize Quick Access Toolbar untuk menyimpan menu pilihan yang sering Anda gunakan. Cara meng-customize Quick Access Toolbar adalah dengan cara berikut. 1. Klik tanda segitiga di sebelah kanan Quick Access Toolbar. 2. Dari submenu yang muncul, aktif submenu yang akan diaktifkan pada Quick Access Toolbar. 3. Jika menu pilihan yang Anda maksud tidak ada pada daftar yang muncul, pilih More. Maksud ada pada daftar yang muncul, pilih More Commands untuk menampilkan jendela option. 4. Dari jendela option, Anda dapat menambahkan menu-menu yang Anda perlukan. Filter bar atau judul bar terletak di bagian tengah atas jendela Excel, tepat di atas ribbon. Bar judul berfungsi untuk menampilkan nama file buku kerja yang sedang ditampilkan di jendela Excel. Jika buku kerja tersebut belum pernah disimpan, secara default buku kerja akan diberikan nama book 1, book 2, book 3, dan seterusnya.
Kontrol jendela. Kontrol jendela terletak di bagian kanan atas jendela Excel sejajar dengan title bar. Kontrol jendela berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Excel. Bagian jendela Excel tersebut terdiri dari 3 buah tombol. Tombol pertama dengan tanda minus berfungsi untuk meminimalisasi tampilan jendela. Tombol kedua dengan tanda kotak berfungsi untuk memperbesar atau memperkecil tampilan jendela, sedangkan tombol ketiga dengan tanda X berfungsi untuk menutup jendela. Ribbon adalah fasilitas baru pada Microsoft Office 2007 dan diteruskan pada versi selanjutnya, Microsoft Office 2010. Ribbon ini hampir sama dengan toolbar pada Microsoft Office versi sebelumnya. Namun perbedaannya adalah pengorganisasian toolblocks lebih memudahkan dengan mempercepat pengguna dalam proses pembuatan dan pengeditan dokumen. Pada Ribbon biasa terdapat beberapa tab yakni Home, Insert, File Layout, Formulas, Data Review, dan View. Pada setiap tab Ribbon terdapat kumpulan grup untuk memudahkan proses pembuatan dokumen Excel. Sebagai contoh, pada tab Home terdapat grup clipboard, font, alignment, number, styles, scales, dan editing. Begitu juga dengan tab-tab lainnya mempunyai grup tersendiri yang akan memudahkan pengguna Microsoft Excel. Anda dapat masuk ke settingan yang lebih rinci dengan menekan tombol kecil di bagian kanan bawah tiap grup Ribbon. Mini Toolbar. Mini Toolbar adalah fitur baru pada Microsoft Office 2007, dilanjutkan pada Microsoft Office 2010. Mini Toolbar ini sangat membantu Anda, terutama bila Anda yang sering menggunakan mouse karena dekat dengan posisi mouse. Untuk menggunakannya, Anda tinggal mengklik tengah pada bagian sel Microsoft Office, maka Mini Toolbar tersebut akan muncul. Menu bar. Menu bar atau menu utama berisi sederetan menu yang dapat digunakan, di mana setiap menu mempunyai sub-menu masing-masing sesuai dengan fungsi dari menu induknya. Misalnya, edit akan mempunyai sub-menu yang berhubungan dengan edit data. Begitu juga dengan menu yang lainnya. Standarnya, menu bar terdiri Home, Insert, File Layout, Formulas, Data Review, View. Home, clipboard pasti menempelkan hasil perintah cut copy yang ada di clipboard. Cut memindahkan bagian yang ditandai clipboard. Copy menyalin ke clipboard. Format Finder melakukan copy format. Font selection mengganti jenis huruf. Font size pengatur ukuran huruf. Increase their font menaikkan dan menurunkan ukuran font satu singkat. Bold italic underline menabalkan, memiringkan, menggarisbawahi teks. Border membuat garis bingkai sel. Fill mewarnai sel. Color mewarnai huruf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Rizky Ilmansyah. Terima kasih. Memahami sel dan ring, yaitu ring baris, ring kolom, ring baris, dan kolom. Sebelum Anda melangkah lebih jauh belajar menggunakan Microsoft Excel, Anda harus memahami apa itu sel, ring baris, dan ring kolom. Seperti pada penjelasan di atas bahwa workbook Excel terdiri dari baris dan kolom. Baris dan kolom tersebut merupakan gabungan dari banyak sel. Secara singkat dan praktis dapat dikatakan bahwa sel merupakan elemen terkecil dari lembar kerja Excel atau worksheet sebagai tempat di mana data dan hasil perhitungan akan dimasukkan. Jika sel ini diklik, maka akan aktif dan dikelilingi garis berwarna hitam. Ring baris, gabungan atau grup disebut juga blok dari beberapa sel secara horizontal. Ring kolom, gabungan atau grup disebut juga blok dari beberapa sel secara vertikal. Ring baris dan kolom, gabungan keduanya secara vertikal dan horizontal. Yang perlu Anda perhatikan saat ini adalah posisi dari sel, ring baris, dan ring kolomnya. Anda harus bisa membacanya pada ilustrasi gambar di atas. Anda dapat membaca posisinya masing-masing seperti cara berikut. Satu posisi selnya adalah B3, artinya sel berada di kolom B dan baris 3. Posisi ring barisnya adalah D3
F3 artinya rank atau bentangan berada pada baris 3 antara kolom D hingga F. Posisi rank kolomnya adalah H3, H8, artinya rank atau bentangan berada pada kolom H di antara baris 3 hingga baris 8. Posisi rank baris dan kolomnya adalah J3, L8, artinya rank atau bentangan berada pada kolom JL di antara baris 3 hingga baris 8. Rank yang berisi data nantinya disebut rank data. Nah, rank data inilah yang nantinya akan digunakan untuk mengolah data baik angka ataupun numerik yang data digunakan untuk proses perhitungan dengan fungsi matematis, analisa, dan grafik. Berikut contoh penggunaan rumus standar. Dan setelah rumus di kolom pertama sudah selesai dan Anda ingin meneruskannya ke kolom selanjutnya, maka Anda cukup meletakkan kursor di pojok kanan bawah hingga kursor berubah menjadi tanda plus lalu tarik ke bawah. Catatan: ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada operasi penjumlahan. Jangan lupa menuliskan tanda sama dengan di awal proses perhitungan. Jangan sampai salah memasukkan sel yang akan dijumlahkan. Jangan lupa tanda plus untuk menambahkan sel-sel yang akan dijumlahkan. Berikut ini beberapa fungsi statistik yang saya jabarkan. A. Fungsi sum. Fungsi untuk mengetahui nilai keseluruhan jumlah atau total nilai data di dalam suatu rank tertentu. Dengan memanfaatkan fungsi sum ini, kita tidak perlu repot melakukan perhitungan ulang dengan menggunakan tanda plus di setiap nilai data. Penulisan rumus fungsi sum sebagai berikut. Sum atau rank data, ketikkan di lembar kerja Anda seperti di bawah ini. Kemudian di sel A8 masukkan fungsi sum A2, A7, kemudian enter. Fungsi sum berfungsi menjumlahkan semua data yang ada dalam rank yang dimaksud, yaitu dari A2 hingga A7, kemudian gandakan fungsi yang di A8 ke B8 dan C9. B. Fungsi Afriq. Fungsi yang dimanfaatkan untuk mengetahui nilai rata-rata dari suatu nilai data di area rank tertentu. Memanfaatkan fungsi Afriq tentunya akan membuat pekerjaan Anda lebih efektif dan efisien, karena tidak perlu repot menghitung nilai tengah dari suatu nilai dengan berapa kelompok. Penulisan rumus fungsi sum sebagai berikut. Afriq rank data. Dari data sebelumnya kita akan belajar membuat fungsi Afriq. Ketikkan di D2 sampai dengan Afriq A2 dibagi C2, kemudian enter. Hasil di sel D2 adalah 73 yang merupakan nilai rata-rata A2 hingga C2. Selanjutnya gandakan di sel D3 sama dengan Afriq A3 dibagi C3. Kemudian gandakan di sel D4, D5, D6, dan D7. Dari latihan ini kita tahu fungsi Afriq adalah mencari rata-rata dari sejumlah nilai. C. Fungsi max. Fungsi max digunakan dalam menentukan nilai data paling tinggi di rank tertentu. Memanfaatkan fungsi max membantu Anda dalam menyeleksi suatu nilai dari terbesar sampai terkecil secara urut. Penulisan rumus fungsi sum sebagai berikut. Ramadan max rank data. Fungsi max ini berfungsi untuk mencari nilai terbesar dari sejumlah data. Untuk mengetahuinya, ketikkan di lembar kerja Anda. Kemudian kita akan mencari nilai terbesar di sel B7. Ketikkan rumus sama dengan B2 dibagi B6. Kemudian hasilnya adalah 150.000. D. Fungsi min digunakan untuk mencari nilai data yang terkecil dibandingkan nilai data lain di dalam area rank. Penulisan rumus fungsi sum sebagai berikut, sama dengan min rank data. Menggunakan data yang Anda sebelumnya, gantikan isi sel dengan harga terkecil, lalu ketikkan rumus sama dengan B2 dibagi B6. Rumus ini berfungsi untuk mencari nilai terkecil dari sejumlah data. E. Count. Fungsi ini untuk menghitung banyak data angka. Dalam kasus ini misalnya untuk menghitung jumlah kelas. Caranya sama juga dengan function sebelumnya. Pada cal B14 ketikkan sama dengan count B4 dibagi B9, hasilnya 6. Karena data angka yang dihitung berjumlah 6,
Kemudian kita akan belajar tentang fungsi count yang menghitung banyaknya bilangan dalam sejumlah data. Gantikan sel A7 dengan banyaknya barang. Kemudian di sel B7 masukkan rumus sama dengan count B2 dibagi B6. Kemudian hasilnya adalah 5. Berikut contoh tampilan dari fungsi sum, fungsi average, fungsi max, dan fungsi min. Berikut ini adalah penulisan rumus fungsi sum, average, max, dan min.